Shalom teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, Teacher Ica akan ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau belajar dan bermain Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh, kami boleh fokus, kami boleh pantang menyerah Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang pintar. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu teman-teman. Pastikan teman-teman menyaksikan dengan sungguh-sungguh. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan.
Nah, teman-teman, hari ini Teacher Ica akan kembali mengajak teman-teman mengingat kembali sub-sub tema kita di minggu-minggu yang lalu tentang peristiwa alam siang ataupun malam. Apa sih yang kalian tahu tentang siang? Siang adalah ketika matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Cahaya matahari pada siang hari sangat terang, sehingga kalian dapat melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas. Berikut adalah kosakata yang berkaitan dengan siang hari. Matahari, terang, panas, awan, ramai. Lalu bagaimana dengan malam? Ketika matahari sudah tidak terlihat sinarnya, maka terjadilah malam. Cahaya terbatas pada malam hari, sehingga kita membutuhkan bantuan penerangan seperti lampu dan lilin. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan dan bintang. Sinar bintang terlihat berkelap-kelip. Berikut kata-kata yang berkaitan dengan malam. Sejuk, bintang, bulan, gelap, sepi. Nah, teman-teman, setelah diingatkan kembali tentang peristiwa alam, membahas subtema siang dan malam, teman-teman sekarang boleh pura-pura menjadi seorang pelukis. Teman-teman boleh melukis suasana siang atau juga boleh suasana malam. Untuk kakak TKB, teacher ada tambahan karena teman-teman sebentar lagi naik SD, jadi sebaiknya lebih sungguh lagi untuk belajar membaca dan menulis. Dan di sentra peran hari ini teacher berharap teman-teman TKB boleh belajar menulis dan membaca. Jadi tadi di video sebelumnya ada kosakata. Nanti teman-teman belajar menulis dan membaca kata-kata yang di video tadi ya. Jadi setelah teman-teman pura-pura menjadi pelukis, teman-teman boleh mundurkan lagi videonya dan lihat kosakata yang ada, mulai belajar dibaca dan juga ditulis untuk kakak TKB.